Kok ada miras yang nggak bikin mabok? Ya selevel bir lah. Oh, jualnya ke tempat prostitusi. Yes, lokalisasi. Lu juga masuk ke situ ya? Ya, saya mungkin gue bilang kuli panggul di kapal lah. Keluarin dia lecek-lecek. Dia beli minuman, habis itu minum, nggak goyang lagi lah. Oke. Habis itu omsetnya hilang, gue tanya ke sana. Pak orangnya udah nggak ada. Udah meninggal. Aduh. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage di episode-episode yang tentunya akan memberi inspirasi buat Anda semua, teman-teman semua yang ada dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan episode-episode yang kami tayangkan di setiap minggunya. Setiap hari Rabu akan ada satu episode baru dan hari ini seperti biasa kita punya narasumber yang pastinya memberi inspirasi buat kita, bercerita tentang hal-hal unfair dalam hidup mereka dan bisa mereka turn menjadi advantage. Di depan saya ada Andreas Berlian. Halo Andreas. Halo kok. Sehat? Sehat. Semangat ya? Semangat pagi. Oke, ya semangat pagi. Oke. Andreas, di satu sesi ini, thank you udah datang. Di satu sesi ini kita berharap bisa belajar banyak dari Andreas yang tentunya punya pengalaman unik di masa lalunya. Iya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Oke, Andreas dulunya kerja penjual miras. Yes. Minuman keras ya? Iya. Oke, jual minuman kategori minuman keras itu apa sih Andreas? Ya kategorinya ya pasti alkohol. Berapa persen? Ada percentage? Ya, dari yang kecil banget 4% lebih sampai ya 30-an lebih lah. Oh. Itu kalau tape kan ada alkohol. Ya, tapi kan di bawah, dia kecil kan 0,4 atau itu aman, itu nggak apa-apa. Nggak bakal mabok sebanyak-banyaknya. Tape makan nggak mabok? Iyalah. Makan banyak nggak mabok? Ya paling muntahnya. Muntah aja. Kekenyangan. Oke. Kalau bir itu minuman keras? Ya termasuk lah. Tapi kan levelnya kecil banget. Tapi lu minum 1 gelas juga mabok. Oh. Jadi jualnya apa dulu? Lu jualnya kategori yang apa? Ya vodka. Berapa persen? Vodka. Ada itu. Oh. Kenapa bisa jualan gitu? Usaha sendiri atau kerja? Nah, saya kerja. Kebetulan saya kerja sama orang. Jadi dulu saya staf pembukuan awalnya. Staf pembukuan di satu perusahaan yang jualan minuman miras. keras. Oh. Jadi satu hal yang kenapa kok tertarik jualan? Ya. Ya karena duit. Oke, jadi dari pembukaan pindah jadi marketing? Yes, jadi karena sales. ada komisi dong. Ada komisi. Karena saya hitung-hitung komisi orang, Hen. Gue S1. Lulusan SMA dapat komisi dengan gaji saya. Oke. Bocengli dalam hidup. Bener dong, saya S1 jauh-jauh, anak lulusan SMA jadi sales, gajinya lebih gede. Oh. Mereka daripada saya. Karena dia sales. Yes. Komisinya gede. Ya dulu kan idealis. Ya, lulusan BINUS, lulusan komputerisasi akuntansi, kalau bisa kerja sesuai jurusan. Pas dimasuk dunia kerja, itu nggak kepake. Yang SMA malah income-nya ngalahin yang S1. Yes. Oke. Jadi akhirnya lu memutuskan untuk bilang ke bos, gua mau jadi marketing juga nih. Nah, gua doa itu. Jujur aja doa. Gua mau ke marketing nih. Tapi chance-nya kan rada susah, maksudnya kita nih back end dinilai nggak bisa jadi sales. Orang belakang meja. Tapi saya dulu sales juga. Dulu sebelumnya sales kabel. Waktu sambil kuliah, akhirnya saya idealis jadi pembukuan. Kayaknya sesuai jurusan nih. Nggak nikmat. Bos panggil saya, Andres, kayaknya lu nggak cocok nih di pembukuan. Cocoknya di penjualan. Tuhan menjawab doa saya. Walaupun jualan minuman keras. Oke. Jadi akhirnya lu pindah jadi jualan miras. Yes. Miras itu legal nggak sih sebenarnya? Legal dong. Kalau legal kan ada cukai. Ada cukai, di bar, ada di klub, di semua. diskotik, dimanapun orang jualan. Ya oke kan dipajang-pajang itu. Ya tapi kan ada begini, bro. Jualan minuman keras itu bukan hal yang ilegal atau ilegal. Di tempat kita kan ada sanksi sosial, hukum adat, hukum sosial. Tiba-tiba gara-gara minuman lu ribut wilayah. Yang disalahkan apa? Pembuat. Tapi nggak bisa dong, tetap aja gue berizin ya. Itu kan minum dengan bertanggung jawab kan. Yes. Benar. Contohnya orang minum, jadi misalnya obat tidur. Orang minum obat tidur. Buat nggak bisa tidur minum obat tidur. Oke, tapi kemudian minum banyak jadi mati, terus nggak bisa salahin si produsen obat tidur. Iya. Ya gue nggak suruh lu minum banyak.
Tapi kita juga begini. Contoh nih, ada satu wilayah yang nggak boleh jualan minuman alkohol. Banyak. Ya, ya, memang kita tahu ada beberapa daerah. Yes. Ya contoh kayak Tangerang Ya, Tangerang Kota. Makanya Tangerang Kota nggak boleh di pinggirannya minuman keras. jual minuman bir juga nggak boleh. Ya, ya, ya. Di luar itu makanya menjamur banyak. Hmm. Nah, saya mesti masuk karena ada potensi uang di sana. Loh, itu kan melanggar ya, melanggar perda ya. Yes. Mau nggak mau saya mesti masuk. Itu bisa ditangkap sama orang wali kota itu. Ya, Satpol PP, Mm-mm. ya polisi bisa karena tipiring kan jatuhnya. Tindak pidana ringan. Ya, mesti masuk pengadilan. Oke. Selesai ini diangkut barang punya lu, mobil dikandangin, lu mesti masuk Tapi lu pengadilan. kerja kan sama bos lu. Ya, tapi kan Harusnya yang ditangkap bukan lu. tapi PIC saya dong namanya. Oh. Nggak mungkin saya sebagai pengerja, lu yang punya hair, gua anak buah lu, gua Iya. ditunjuk di sini. Omset gua yang ngurus, nggak mungkin ada apa-apa bos lu. Oh, jadi lu yang maju. Iya, gua yang maju dong. Oke. Satu kan bos udah bayar gua mesti tunjukin kapasitas gua. Hmm. Ya gua berpikir bagaimana gua sebagai kayak pemilik. Hmm. Ya sampai pun waktu itu gua ketangkep, waktu itu posisi di Lampung kalau nggak 2009 atau 2010 gua ketangkep. Hmm. 2 mobil ditangkap. Di dua mobil ditangkap maksudnya 2 mobil gua dikandangin. dikandangin. Mobil lu yang bawa miras. Yes, full. Oh. Emang di daerah itu nggak boleh jualan miras? Nggak boleh. Terus lu jual ke situ? Waktu itu sebenarnya nggak jual. Ya namanya sales kan anak buah gua jualan. Ada gudang di sana. Ada gudang miras, Ya gudang toko, gudang toko. gudang agen. Istilahnya tempat dia nggak full. Titip lah, Titip lah, nyeleneh dikit. titip doang, nggak jualan loh. Iya titip doang. Ha-ha. Kan nggak boleh. Walaupun menyimpan juga ketangkap 2 mobil. Oke, itu ada yang laporin. Ya banyak lah. Yang laporin. Biasanya ini kan- Andreas nih jualan miras tata taruh 2. Oh karena pas ketangkep anak buah gua pasti bilang gua. Oh. Harusnya lu bilang bos lu. Jangan dong, nggak bisa. Oh, bagus lu ya. Beda kapasitasnya. Kadang kan kenapa mereka mohon maaf dibayar lebih murah. Iya, karena mereka ya lempar ke ini. Iya. Lu dibayar lebih mahal, makanya Iya, pasang badan. Makanya Oke. pasang badan begitu. Sampai gua lakukan namanya, ya mungkin lu punya uang nih Her, tapi lu nggak bisa lakukan. Gua lakukan pra peradilan. Oh. Jadi judul di koran itu keren loh. Sita miras polisi digugat. Sita miras polisi digugat. Yes. Wah, keren itu. Pra peradilan itu kan sebelum masuk ke pengadilan kita masukin pra peradilan bahwa menunjukkan bahwa ini salah prosedur. Yes. Betul ya? Pas waktu kejadian kita ketangkep jadi tersangka, Hmm. kita lakukan bahwa polisi ini salah nangkep gua. Ah, oke. Ya sebenarnya ya pasti kalah juga, tapi untuk ngalihin ini aja lah. Hmm. Ya gua nunjukin bahwa gua berani nih. Karena gua sebagai pemasok, lu bayangin kalau gua nggak berani, bagaimana yang jualan? Lu aja takut, Hmm. bagaimana gua jualan produk lu? Jadi mereka jualan diam-diam juga. Ya diem-diem banyak kan. Diam-diam. Walaupun ada izin juga diem-diem, Her. Karena daerah itu memang nggak boleh jualan. Iya. Ah. Ada yang pun lu jualan, lu punya izin, tahu wilayahnya juga mereka diem-diem. Oke. Nggak bisa diekspos kayak lu jualan korek. Tapi mungkin sekarang berbeda. Dari zaman gua sekarang udah bisa dipajang. Kan di Oh. mall-mall ada pajang, dulu zaman gua mana ada. Oh, zaman dulu lebih strict ya minuman keras ya? Lebih lah. Mungkin ya nggak berani pajang. Sekarang banyak toko-toko miras di mall di Yes, Di udah berubah. ya. Ada Jual maju wine, dikit lah, jual ada apa. iya ada maju dikit lah. Kalau dulu mana. Tapi lu dengan resiko tahu jualan minuman keras, kenapa masih pilih divisi jual minuman keras? Lu kan memang lu bicara lu suka sales ya. Lu suka sales karena itu berimplikasi dari omset dengan kerja Income. berbanding lurus. Yes. Kerja main keras, omset main gede, uang makin banyak. Yes, benar. Kalau kerja back office kan enggak. Tapi kenapa lu nggak masih dengan segala macam resikonya masih berani untuk milih jadi sales jualan minuman keras? Begini, mungkin Kenapa nggak jualan yang ya udah bos gua repot lah bos ditangkap-tangkap gini bos gua keluar aja lah. Gua cari yang jual apa komputer kayak jual apa kayak jual asuransi kayak Iya. jual apa kayak macam-macam kan. begini Her, dalam hidup menurut gua kadang kita nggak ada pilihan. Oh. Posisi gua kerja, gua nggak punya modal. Gua lulusan dari kampung ke sini, Nggak, maksud gua kenapa lu tidak milih quit ke perusahaan yang jual barang-barang yang lebih damai lah. nah maksud gua begini, gua pun
dalam hati gua itu jalan hidup gua. Oh, lu berpikir gitu. Karena gua dari kecil didikan gua juga di lingkungan gua itu isinya mohon maaf judi, jual minuman. Ya kebetulan papa gua juga jual minuman. Dulu zaman SD SB papa gua jualan. Oh, oke. Mungkin dalam hidup gua ya dulu. iya, benar. Oh, jadi lu ngelihat ya biasalah miras ya nggak sih? Karena gua dari kecil lihat Lihat miras, orang jadi nggak minum. aneh ya. Dulu zaman saya, papa saya lagi main, teman papa suruh beliin minuman. Oke, terus minum. Ya minum bukan, saya dapat cuannya. Oh, Kan dia oke. misalnya harga 6.000 nih, saya jual 8. Oh, jadi lu udah diajarin jadi sales minuman keras dari lu kecil ya? Iya. Luar biasa. Menurut gua jalan hidup nih, Iya. nikmatin. Ya Berapa lama lu menjalani jalan hidup sebagai penjual minuman keras? 7 tahun, 7 tahun. Lu enjoy 7 tahun itu? enjoy. Enjoy ya, meskipun masuk penjara, Ya maksud ditahan. gua ditahan, maksudnya ditahan. Pernah ditahan? Ya ditahan tuh nggak takut lagi, Maksudnya masuk polsek, poltabes atau polda Udah biasa ya? udah biasa lah. Wih. Pengadilan pun kadang masuk bawa minuman tuh, Andreas tersangka, Andreas bin Berlian masuk bawa minuman. Kayaknya lihat meja hijau tuh juga Biasa. nggak ditakutin lagi lah maksud Karena gua. udah biasa. Yes. Tapi pertama serem dong, takut dong. Ya pertama kali, tapi enggak lah ya. Waktu lakukan pra peradilannya bos gue telepon gua. Andes gimana nih? Kalau lu kalah 6 bulan. Kalau lu terima ini 3 hari doang. Saya bilang nggak bisa. Kalau lu kalah pra-peradilan masuk 6 bulan. Iya, undang-undangnya pasti gua diketok. Kalau tambah. terima 3 hari. Yes. Pilih 3 hari dong. Gua nggak mau. Waduh, pasti bos lu bilang ini orang nekat banget nih. Ya habis itu gua dinaikin lagi jabatan. Woi, Karena berani pasang badan. begini, Apa yang buat lu pede? Karena bahwa begini. pra-peradilan menang. Gua pasti kalah, tapi gua menang. Maksudnya begini, emosi waktu itu daerah itu takut jualan produk gua, malah produk musuh lebih ini. Oh, Lebih gede. kompetitor. Yes, Ada jualan padahal. yes. Gua juga maksudnya nunjukin ke bos, gua nggak takut nih. Hmm. Gua akan hadepin semua yang di depan mata. Lu tinggal backup aja, Oke. tinggal lu bilang good job aja, selesai. Iya. Jadi semua pengacara uang Iya, semua di pengacara, backup ya. dong. Sampai gue izin loh sama bini gue inget. Menurut gue itu kisah perjuangan istri gue juga. Jadi lu bilang Beb, Begini gue ajak makan, malam. Kayaknya gue mesti perang nih. Dia bilang udah kalah aja, lu 3 hari. Kalau Kalah nggak denda. 3 hari. Denda. Yang bayar juga bos lu. Iya, denda nggak seberapa. Waktu itu cuma 3 hari atau denda gopek ceng kan, 500.000 cuman. Oh. Tindak pidana ringan soalnya Iya. ya. Tipiring. Gue bilang gue harus banding waktu itu. Banding ke pengadilan tinggi. Hmm. Dengan asumsi gue harus pasang badan dulu. Kalau kalah, Kalau kalah, pasti yang gua naik ini pasti kan lawannya beda. Emosi lah, lu sudah dibaik-baikin tapi lu tantang balik. Ya saya izin sama istri gua. Kalau gua 6 bulan. di penjara. Yes. Terus istri lu bilang apa? Istri gua tarik napas, dia hitung-hitung lagi hamil anak pertama. Oke. Baru 2 bulan 6 bulan, oh masih bisa lihat lahiran. Gua bilang sama istri gua begini. Luar biasa lo istri lu. Kalau lahir pun mantan ex napi, bukan lagi mantan napi. Ya. Cuman istri gue bilang begini, waktu itu di daerah gue nggak ada saudara ini katanya. Gimana? Saya cuma telepon bos saya satu, Pak, tolong siapin sopir buat istri saya. Kalau saya masuk. Yes, saya akan lawan, saya akan pasang badan, karena demi reputasi kantor kita. Wah luar biasa loh. Gue bilang, oke, dikasih Gue bilang sama istri gue, terjamin. Maksudnya dia pun kerja di sana. Ada antar jemput semua udah. Karena dia lagi posisi hamil. Ya, jadi kan gak ada yang antar jemput, ya Yes. kan. Jadi lu bukan suami siaga, ada supir siaga. Yes. Nah, jadi Oke. gue menikmatin lah. Jadi istri lu oke. Istri Oke. bilang apa? Oke. Nah, di situ Jadi juga buka botol tos dong berdua. langsung makan enak Oh, iya, langsung langsung makan tos ya. enak, pesan-pesan semua. Wah luar biasa loh. Akhirnya saya bilang, ya thank you lah masuk gue nggak ada pilihan. Dia kasih reason, lu kasih reason gue kenapa lu masih harus lawan. Lu Saya jelasin bilang, ya. Iya.
Bos lu pasti respect sekali sama lu ya. Wah, gini dia bilang nih. Ya mungkin. Harusnya ini jadi shareholder nih habis ini nih ya. Ya mungkin lah. Ya sampai sekarang saya hubungan baik lah sama mereka. Oke. Bukan yang punya ya, maksudnya Ya. tangan kanannya lah. Mm-mm. Karena level gua kan dulu Ownernya kan nggak tahu lah ya yes urusan lah. begini. Ya, Oke. kayak begitu. Oke, 7 tahun di situ jualan miras dengan segala macam cerita-cerita serunya, ya kan? Apa yang buat lu kemudian pikir bahwa lu juga kayaknya enjoy ya, menikmati ya setiap masuk challenge ya, kayaknya challenge ya, tantangan ya. Kayak gimana ya, satu Income juga oke pastinya. ya di level gua waktu itu selevel teman-teman kantor Heeh. is oke lah. Gua mobil dari kantor dapat 5 tahun milik sendiri. COP. Ya apa namanya, kesehatan full. Gaji oke, tunjangan oke. oke, Iya, bonus maksud gua- komisi. iya, Wah, maksud apalagi dengan performan lu yang ini, wah lu keluar, lu akhirnya pra-peradilannya menang nggak? Kalah. Kalah. Oh, kalah ya? Ya. Jadi lu masuk. Enggak, waktu itu akhirnya gue kalah nih pra-peradilan, gue langsung disidang dong. Peraturan waktu gue jadi tersangka, pra-peradilan kalah, gue dijemput. Hari itu dijemput. Oleh? Waktu itu masih Poltabes ya, gitu ya. Gue dijemput 6 orang. Mau dimasukin? Enggak, langsung bawa sidang. Karena gue udah kalah dong. Heeh. Mereka lanjutin case-nya. Oke, oh naik ke atas. Ya, langsung pengadilan negeri, gue kalah di sana. Dikalah di sana, akhirnya gue perang lagi, bawa pengacara 6, gue menang. Oh. Nggak dikandeng. Jadi kalau gue kalah, reputasi gue hancur, gue masuk. Jadi lu menang. Yes. Oke. Habis menang pulang lu pahlawan perang dong. Lebih masuk balik ke kantor semua orang pakai konfeti itu. Enggak lah. Ya kan? Barongsai, Tanjidor, buka botol, tos Gua lagi. nggak ngerti pandangan orang. Yang penting fokus gua amanin wilayah gua, gedein omset wilayah gua. Itu pasti di rumah bos lu ada foto lu loh. Mudah-mudahan nggak ada Iya. lah ya. Ini karyawan dedikasi paling tinggi. Yang menurut gua begini, Her, gua cari reputasi itu supaya jabatan gua dilihat. Tapi akhirnya berhasil promosi. Waktu itu udah ditarik ke wilayah yang besar. Oh. Waktu gua resign pun bos tahan gua. Iyalah. Tahir Nyari ya. orang berdedikasi seperti ini yang berani mati Ya, untuk perusahaan. Ya, Tahir gua waktu mau keluar pun dikasih jabatan naik lagi. Terakhir. Tapi gua nggak ambil. Oke, kita bicara tentang itu masa lalu ya. Yes. Apa yang membuat lu kemudian berpikir bahwa gua kayaknya nggak mau lagi jual minuman keras, nggak mau lagi jadi karyawan. Wah, udahlah capek lah. I fought so many fight. Saya udah bertarung banyak banget nih. Ini bukan pertarungan gua lagi. Soalnya begini, Her. Gua lihat dengan kapasitas gua begini, gua bisa dapat lebih. Kapasitas apa maksudnya? Diri gua. Oke. Gua punya istilah begini. Kita punya dalam hidup walaupun nggak punya duit tapi punya value. Value gua mau kerja benar. Value gua nggak aneh-aneh. Gua lihat temen gua. Dia ada satu jalan bisnis. Kok hidupnya lebih asik ya? Resiko di depan mata lebih asik. Maksudnya resiko lebih asik apa? Lebih aman, lebih Lebih tidak aman? aman. Oh, lebih Lebih aman. aman. Oke, karena asiknya lu sama kita itu berbeda loh. Yes, begini, Iya Her. nggak? Lu masuk pengadilan lu bilang itu asik loh. Jadi lu coba mesti klarifikasi loh. Jadi begini, gua waktu lihat anak gua lahir, dalam pertumbuhan anak gua sampai saking sibuknya gua, gila kerja, masih gua fokus untuk kembangin wilayah gua. Anak gua panggil gua Jicong. Oh, panggil Jicong ya. Jicong itu Om. Pulang dia panggil Om. Karena kebetulan di rumah saya kan ada anak angkat saya. Ada anak angkat, Panggil saya Jicong, ngikut-ngikut. panggil Om. Terus anak lu juga panggil lu Om. Ya karena begini, gua balik kerja, gua makan doang ya sama istri. Habis itu gua cabut lagi. Oh, kerja lagi. Yes. Jual miras itu malam-malam kan kayaknya kan? Gua ada divisi siang, ada divisi malam. Oke. Ya divisi malam gua kebetulan waktu itu Oh, lu totalitas tanpa batas ya? ya masuk Kerja. lokalisasi. Kalijodo gua pegang dulu. Jual miras juga? Ya Kalijodo. Tapi mirasnya level Murah. bukan murah yang nggak bikin mabok. Kok ada miras yang nggak bikin mabok? Ya selevel bir lah. Oh, jualnya ke tempat prostitusi. Yes, lokalisasi itu Oh, lu kan. juga masuk ke situ ya? Ya saya Kalijodo. kebetulan kan di sana ada ketuanya.
Ada ketuanya. Jadi bagaimana gua bikin jalur asik tuh, bikin jalur bisa kenal beliau Ketuanya ini yang di yang ngelola wilayah itu. ada premannya ya. Yes lah kepalanya lah. Oke. Jadi gua mesti cari tahu dulu nih mau deket beliau. Saya cari anak buah tangan kanannya, tanya makanan dia apa yang suka. Saya kirim terus tiap minggu. Dia tanya ini siapa. Akhirnya saya kenal. Lu bilang gua minta izin mau masuk Yes. jualan minuman keras. Yes. Udah ada yang jualan sebelumnya di situ. Ada. Oh, lu mau geser? Yang beda kelas. Beda kelas. Beda kelas minuman, yang satu minuman A, satu minuman B. Oke. Jadi tidak mengganggu lah. Oke. Lu cuma mau ambil kue lah ya. Iya ambil kue istilahnya. Meramaikan. Dia minum 10, 4 dari gua deh. Oke. Dia kasih. Ya kasih. Jatah preman dong. Itu Iya, kan Pak. bisa klaim kantor kan, enak kan? Budget unlimited kan dari kantor Ya, kan? ada limit juga lah. Maksudnya kita ada perhitungan bisnis. Nggak mungkin Iya, iya, kita iya. ajukan sekian, lu nggak menghasilkan sekian. Terus istri lu oke ya? Lu kerja ke tempat prostitusi, lokalisasi, ketemu, ya kan Nah itu. mungkin itulah penderitaan bini gua. Oh, tapi dia ngerti. Ya dia tahu posisi. Oke. Jadi posisi gua harus di sana tuh tiap seminggu, tiap Kamis gua wajib ke sana. Untuk Lihat barang gua. di tempat prostitusi. Iya. Masuk ke kafe-kafe. Itu banyak godaan loh. Ya pasti banyak lah. Tapi ya balik lagi kan kita. Makanya gue bilang. Gue hidup gak aneh-aneh. Oke, lu lurus sekali ya. Lu kerja benar-benar kerja ya. Iya malah lebih lucu gue yang jual minuman keras. Gue gak minum. Lu nggak minum. Lu ke tempat prostitusi, Gue enggak. lu nggak juga. Tapi melihat mobil gua masuk aja mereka udah tahu. Wah, gila. Jadi kayak karena backingan gua kan big bossnya. Iya. Jadi masuk sana gua Aman. mau parkir manapun aman. Wow, cerita lu menarik sekali ya. Dan lu enjoy sekali ya. Terus apa yang buat lu quit dari situ? Ya quit itu satu karena lihat teman gua kaya Oke. dan dia kayanya nggak lewat bisnis ini. Ternyata habis itu gua lihat juga anak gua yang balik lagi saking sibuknya kerja anak gua nggak bisa panggil gua apa-apa. Panggil om. Iya, sampai waktu suatu saat ada statement nyokap gua. Nyokap gua datang nih ke sini, lihat gua Cucu. sibuk kerja, ya cucu. Pas dia lihat sikonnya dia bilang begini. Hati-hati. Ketika lu banyak duit, sibuk begini, waktu lu nggak bisa enjoy lagi. Anak lu sampai nggak deket, lu banyak uang, anak lu rusak, percuma banyak uang. Nah di situ flashback gua, iya juga ya. Bagi gua is okay semua. Mungkin istri gua nggak bisa nolak gua, karena dia mungkin support gua. Tapi anak kan nggak ngerti kayak begitu. Nah makanya gua lihat, kayak gua harus berubah nih. Mungkin gua harus cari tempat lain yang bisa duit sama-sama enak, tapi waktu ada dan gua bisa atur semua. Tapi waktu keluar bos lu pasti ini dong ya. Ini kehilangan jenderal nih ya, pemain penting nih. Gua keluar pun pakai air mata. Oh, maksudnya yang berair mata lu atau bos lu? Gua lah. Oh lu, oke. Maksud begini, gua tahu dengan kapasitas gua akan bisa jadi pimpinan di sana. Iya. Karir lu cerah kan? Yes, tapi maksud gua lepas ya. Gua ingat banget gua November 2011. Akhirnya gua keluar Februari 2012. 4 kali gua resign tuh. Ngajukan. Pertama kali diajak makan enak. Bos bilang jangan keluar lah. Oke lah Pak, saya bilang. Gua lihat lagi, renungin lagi. Nggak bisa nih. Yang kedua, gua posisinya dikasih asisten. Udah lu mau lihat kerjaan bisnis yang lain kan beda sama kita. Kalau lu lagi kerjain itu kasih asisten. Dalam hati gua nggak enak banget. Di lingkungan gua, jabatan gua itu nggak ada yang punya asisten, masa gua sendiri. Ya kita mesti jaga nama baik lah. Nah, yang ketiga gua ngajuin lagi, disuruh cuti 1 bulan. Oke, istirahat dulu lah 1 bulan. Matiin handphone, gaji gua tetap transfer, komisi lu tetap gua kasih, lu matiin handphone, yang bisa hubungin lu cuman gua. Oke. Bawahan lu pun nggak bisa hubungin.
Nggak usah lah, gue bilang. Keempat, itu yang gue pusing, Her. Jabatan dikasih. Naik level pangkat. lagi, naik pangkat. Waktu itu ya istilahnya kepala wilayah selevel direktur di wilayah lah. Gue masih 28 tahun waktu itu. Wow. Gaji di atas umur. Tapi, Oh, gaji udah puluhan juta ya? ya, Sama bonus sama itu, wah itu sih gede sekali sudah ya? ya lumayan lah. Masuk gue nggak malu-maluin lah. Iya, 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 iya. Ya tapi balik lagi kan keputusan di tangan kita. Waktu gua keluar dari pintu loh, gua nangis loh. Apakah ini keputusan tepat yang gua ambil? Yes, Apa yang buat lu yakin bahwa itu keputusan tepat? begini. Gua orangnya nggak takut. Mau makan bakwan tiap hari pun nggak takut. Menurut gua di depan sana pasti ada jalan. Nggak mungkin Tuhan tutup mata. Lu keluar udah punya jalan atau lu keluar dulu baru nyari jalan? Jalannya belum terbuka ya, sudah ada. Oh, Tinggal gua terjun aja. oke. Tapi income nol dong jadi dong. Income nol waktu itu. Hidup dari mana? Lu berpikir nekat sekali. Gua sih income nol waktu itu. Gua sudah jalan ya dari bisnis gua yang itu dapat kurang lebih 4 juta, 5 juta lah ya. Oh, tapi masih jauh sekali Ipan, cuma paling 5% dari penghasilan Iya, masuk lu. begini. Ya kurang lebih ya. Turun dong, the lifestyle turun, gaya hidup Yes. turun, ya kan? Hal yang pertama gua yang lakukan adalah gua pecat suster gua. Nggak sanggup lagi. Suster gua dulu 3,5 Her. Nggak sanggup lah. Nggak sanggup. Gua bilang, "Bu, lu keluar ya." Satu permohonan gua minta sama suster. Tolong baju tidur lu buat gua satu. Oh, supaya kalau anak lu kangen dia Yes, gua kasih ya. Oke. Sampai begitu. Ya, gua bikin. Akhirnya gua kerja kan nggak mungkin nggak ada tabungan. Gue bilang sama istri gue, lu pakai tabungan ini 2 tahun. Kalau gue nggak jadi, gue akan kerja lagi sama orang. Ya di sekeliling gue bilang orang gila, Tapi istri lu support. nangis. Tapi kan dia harusnya menangis bahagia dong bahwa lu akan punya waktu lebih banyak sama anak. Ya tapi kehidupan ekonomi mungkin lebih ditangisin ya. Iya, iya, iya. Tapi anak habis itu masih manggil. Masih 3 bulan gue itu baru bisa panggil papa. Oh. Hadiah oke. terbesar gue setelah Habis itu 3 bulan harusnya balik kerja udah aman nih papa balik kerja lagi. Ya tapi karena gue udah nikmatin nih bisnis yang gue lakukan. Oke, Andreas, setelah lu memutuskan untuk resign nih, itu kan jalan masih gelap kan? Gelap banget, bukan gelap lagi, gelap banget. Oke, tapi keputusan itu lu ambil karena lu memikirkan perkembangan anak lu. Yes, sama gue believe lah. Nggak mungkin dengan kapasitas gue ini bisa. Karena lu tahu nilai diri lu, Yes, itu kemampuan yang lu, penting. kerja keras lu, ya kan? Yes. Attitude lu yakin ini kita pede dengan kemampuan yang kita punya kan? Walaupun gue begini, walaupun gue jelek-jelek bilang gagal di dunia asuransi, bos gue bilang apa? Kalau lu gagal, lu telepon gue lagi. Balik lagi. Yes. Oke, apa yang buat lu kemudian pilih ke insurance, ke asuransi, nggak dunia-dunia yang lain, nggak perlu modal? Yes, pasti itu. Kedua, menurut gua value-nya waktu itu challenge dunia gua dulu kan cuman bikin mabok orang. Ini duit lu mabok lu pindahin ke asuransi. Di situ gua lihat bisnis, pas lihat orang sharing itu ya begini ya. Ternyata ada hal yang bukan duit aja yang membuat orang bahagia. Ketika bantu orang. Akhirnya gue coba jalanin. Gue jalanin, lu tau gak? Gue gak tau komisi gue. Lu hanya kerjakan karena lu ngerasa ini bantu orang. Yes. Lu ngebantu orang lo di miras, orang jadi happy loh. Tapi begini ada satu hal yang gak bisa kita pungkirin. Gue pernah ketemu satu orang yang kecanduan minuman. Oh. Gue lucu nih, ada satu wilayah waktu itu di daerah Sunda Kelapa. Satu jenis produk ini susah banget gue jual karena terlalu tinggi. Kedua rasanya juga nggak ini banget. Terlalu tinggi maksudnya? Alkoholnya. Alkoholnya terlalu tinggi. Yes, maksudnya. Dan di wilayah lain nggak laku, cuman ini satu toko. Saya bingung. Waktu tiba-tiba nggak ngorder lagi ya. Gue datang, kok bisa nggak lu tingkatin lagi? Penjualannya. Yes. Pak, yang minum cuma 1 orang. Saya kaget. Hah?
Jadi omset nih, nanti Bapak lihat orangnya. Pas waktu dia lihat itu Her, beli minuman sambil tangan goyang-goyang. Duit pun bukan di dompet loh. Mungkin gue bilang kuli panggul di kapal lah. Keluarin dia lecek-lecek. Dia beli minuman, habis dia minum, nggak goyang lagi, gila. Oke. Habis itu omsetnya hilang, gue tanya ke sana. Pak, orangnya udah nggak ada. Udah meninggal. Aduh. Nah di situ gue juga flashback lah. Lu mau cari duit mau ngapain? Karena minuman lu membuat orang kecanduan sampai orang minum sampai meninggal. Yes. Sampai omset drop. Omsetnya nggak ada karena yang minum udah Ya meninggal. karena produk itu satu-satunya dia yang minum. Omset gue nggak ngedrop, tapi satu item tuh gue penasaran kenapa nggak bisa. Jadi lu baru tahu ternyata efek buruknya ini ya. Ya namanya orang kecanduan lah. Dan setelah lu di insurance lu ngelihat bahwa ini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Ada value ketika gue jelasin orang kalau lu sakit gue yang cover. Ketika lu nggak ada, istri anak lu nggak usah pusing. Kedua, gue bisa rekrut. Dulu tugas gue cuma 2 kantor, dimaki dan memaki. Waktu jual miras. Iya dong. Dimaki oleh bos, Abis itu gue maki dong. anak buah. Iya bener dong. Tugasnya cuma 2 dong. Bagaimana gue kembangin ini, gue maki dong. Gue dimarahin bos gue, kenapa? Ya gue marahin balik. Bawah. Ya gue mesti harus ada value. Kenapa lu gak jalanin programnya gue? Kayak begitu. Tapi ketika gue jalan bisnis ini, gue rekrut orang. Ada something hidup yang berubah. Yang menurut gue value bisnis ini, yes. Kayak ini gue nih. Kayaknya bukan masalah duit juga. Tiba-tiba orang datang sama kita. Gue pernah ada satu kejadian, nasabah gue. Waktu tuh deket lah sama dia. Meninggal kecelakaan. Uping menurut gue gak terlalu gede Her. Pertanggungannya. Yes. Istrinya waktu tuh ada di rumah duka. Panggil gue, pegang gue. Istrinya lagi hamil tuh. Andes, tugas lu kasih tahu nih cowok-cowok temennya dia. Jangan sampai janda kayak gua. Lu mesti. Nah di situ gua tambah kuat. Lewat bisnis ini ternyata bukan masalah duit. Value hidup lu berarti Her. Menurut gua value gua berarti buat orang lain. Kalau kita hal-hal baik juga datang ke kita. Nggak ke kita pun ke anak kita. Gua percaya itu. Bener dong. Hal yang baik datang ke gua mungkin perbuatan mama papa gua. Begitu juga gua mau bikin hal yang baik buat anak-anak gua. Nah di situ value yang menurut gua berbeda. Berapa lama lu struggling dengan financial? Kan income lu jauh sekali kan? Setahun ya. Setahun break even. Break even. Oh. Oke dong, setahun break even. Ya di situ malah Berarti percepatannya luar biasa ya. sangat Her. Tapi ya perlu kerja. Nggak mungkin Kerja lu lebih keras daripada lu jualan miras dulu? Atau sama. Oke. menurut gua lebih kerasnya jual miras ya. Karena kerja siang malam ya. Siang malam sama beda loh. Lu ngangkat telepon tengah malam itu udah beda Her. Oh. Tengah malam telepon, bos tolong bantu. Gudang di Gerbek. yes. Gua mesti ke sana walaupun gua kenal, misalnya bang tolonglah. Nggak bisa begitu. Gua mesti turun langsung. Makanya gua Kalau ini kerja capek tapi aman damai, nggak ada yang telepon ya. telepon pun nasabah kadang WA loh. Bangun pagi-pagi, Andres gua masuk rumah sakit. Nggak ada yang telepon. Kalau gua dulu handphone mesti 24 jam hidup. Tengah malam pun angkat. Angkat. Handphone gua ada 3 dulu. Satu untuk ini, satu ini. Gua bagi-bagi. Yang untuk keamanan wilayah gua mesti 1. Kalau apa-apa itu dibuang ke kali ya, dibuang ke kali ya. Enggak lah. Jadi misalnya toko telepon gua ini tahu nih urgent. Oke. Begitu. Jadi ya kadang effortnya nggak sekuat gua dulu. Ya puji Tuhan lah, maksudnya ketemu bisnis ini, asuransi yang membuat gua senyum gua indah jadi. Senyum gua indah. Yang dulu waktu gua full time lu tau nggak? Lu bayangin saking stresnya mama gua, dia nginep di gereja Her. Curhat sama pendeta.
Oh. Besok pendeta tuh telepon gua. Bilangnya apa? Udah. Balik jual miras. Yes, salah satu pendeta yang support gua. Hah? Gua kasih tahu reasonnya kenapa. Akhirnya doain gua. Oke. Tapi struggling pasti ada, Her. Namanya di depan mata belum mata. Istilahnya, lu kalau dapat gaji cepet tiao, nopet tiao, is okay. Ini belum ada. Waktu jalan masih gotiau. Ya, waktu jalan masih 5 juta. Gua kan sampingan. 3 Ya. bulan gua dapat 5 juta. Gua pikir gila ini bisnis. Oke. Yang ngebut. Supaya apa? Biaya hidup dulu yang gua ubah. Orang dulu bilang apa? Lu mesti tulis impian, beli mobil. Gua enggak. Bagaimana anak bini gua bisa makan? Tapi itu mungkin jadi keputusan terbaik yang pernah lu ambil ya dalam Yes. hidup lu, ya nggak sih? Tapi kita percaya apapun yang udah lewat pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapat. Yes. Kalau lu dulu nggak 7 tahun digembleng seperti itu, nggak Yes. akan jadi lu kuat seperti sekarang. Gua bersyukur. Ya kan? Gua bersyukur banget hidup gua dituntun untuk jalanin begitu. Kalau mau diulang, disuruh pilih, gua akan pilih lagi, Her. Karena banyak pembelajaran yang bisa Yes, didapat. kalau disuruh misalnya, Andes duduk flashback. Lu habis lulus, gua akan tetap pilih kerja, jual minuman keras. Karena belajar banyak di situ, Gua digembleng. ditempa di situ. Gua ketemu preman, ternyata hidup mereka nggak segampang lu bilang. Mereka juga punya fight-nya. Bagaimana dia jadi ketua di wilayah itu, dia punya fight-nya. Berapa kali masuk penjara. Jadi hidup ini semua orang kita lihat di belakangnya itu Yes. ada sisi unfair-nya ya. Kita cuma lihat enaknya ya. Lu lihat preman Perjuangan enak orang. duduk-duduk tinggal dapat setoran. Tapi Lu nggak- perjuangan dia untuk dapat kursi itu Yes. nggak gampang. Nah, ya. di situ gua nggak akan nilai orang, lu lakukan jelek buruk, tapi lu lihat perjuangannya. Nggak segampang lu. Dia gua pernah satu mobil sama dia tuh preman. Kepala preman. Yes. Dia motong tuh jalan 50.000, Her. Waktu itu lu masih bawa SLK, gue ingat kan? Mm-mm. Lu pernah bawa SLK kan? Iya, berapa tahun? Yes. 2011. 11. Yes, 11-an. Dalam hati gua, otak gua, ternyata jadi preman juga bisa bawa SLK. Oh, dia preman bawa SLK. Yes. Tapi gua pas datang ketemu beliau, kan gua intens lah ketemu, supaya gua deket, supaya gua aman. Ternyata dia perjuangan. Untuk jadi kepala preman pun Yes. kita nggak tahu cerita apa di belakang yang dia lalui kan. Gua banyak, tapi gua nggak bisa cerita panjang. Iya. Tapi menurut gua perjuangan. Semua harus berjuang. Tapi gua disuruh milih hidup, gua akan jalanin kayak kemarin. Menurut gua ya, gua kuat karena kemarin. Bukan gua ini. Struggle hidup gua ya karena ini. Yang mungkin dalam hidup kita nggak fair. Tapi disitulah kita dibentuk. Yes, disitulah that advantage kita dapat. Kalau menurut gua enjoy aja, nggak bikin gua kuat. Ketika lu mau lakukan apa juga sama. Nah, kalau yang gua bilang yang nggak fair itu pembelajaran buat kita supaya kita kuat. Yang gua setuju sama lu. Malah yang fair kadang menurut gua bikin kita- Disadvantage gitu. Iya. Jadi bikin kita comfort. Yes. Nggak ada pembelajaran di situ. menurut gua fight-nya nggak ada lagi. Ya. Lu udah nyaman, mau ngapain lagi? Karena lu nggak nyaman di situ. Ada pertumbuhan di zona tidak nyaman. Yes. There's a growth. Ada Iya. growth di zona yang tidak comfort. Iya, tapi waktu memilih ke bisnis ini juga struggle-nya kan banyak. Kanan kiri lu bilang lu bego. Ya. Lu ngapain, nggak ada juntrungannya di masa depan. Ketika lu jadi orang berbeda lagi, Her. Kan lu sekarang udah jadi. Duit udah banyak sekali, jauh lebih. Udah berapa puluh kali dari income track yang Iya, besar jauh. kan. Udah jauh sekali. Ya. Tapi waktu, Her, Mhm. yang kayak misalnya bukan masalah duit, kayak gua kemarin jalan-jalan, gua ada jalan-jalannya negara impian istri gua ke Amerika, gua 1,5 bulan di sono. Menurut gua bersyukur ya, ternyata struggle gua dulu Dibayar, dibayar. terbayar. Ya sampai sekarang masih tetap kita, Sekarang sama anak dekat sekali pasti. iya Deket. deket dong. Ya happy ending lah ya semua ya. Sama gua di sini juga karakter gua berubah ya, gua dulu nggak takut sama orang. Ya premannya dihadapin. Meja hijau aja dihadapin. Polisi, preman, satpol PP, apa semua dihadapin. Gua nggak takut.
Karena gue pikir ya ini. Tapi di sekarang kita harus tahu kita di mana posisinya. Cara ngomong sama orang. Nggak segampang lu. Jadi beda ya, karakter cara lu ngomong juga udah beda ya. Iya, nggak harus perlu pakai emosi. Nggak Kalau perlu. dulu main emosi kan dulu Iya, kan. dia Karena sikat. hadapin orang keras kan. Iya, kita sikat kita lebih sikat sama dia. Dia beli, kita ambil lebih banyak. Jadi ada hal duit iya, waktu iya. Tapi pribadi kita juga diubah. Gua sekarang ikut kelas dulu suami istri Her. Tiap bulan. Kita di kantor ada kelasnya. Tiap bulan. Jadi menurut gua ya udah indah lah. Kadang nggak fair, ikutin aja menurut gua lah. Bersyukur, jalanin. Ya tapi lu harus punya satu titik. Nggak fair lu, harus lu stop. Ya lu mesti ambil, pasti nggak enak juga. Jalanin. Wow. So Andreas, kita hari ini menurut gua ada 3 yang gua dapat dari lu ya. Yang pertama adalah by the way tadi lu nggak kelihatan lu orang nggak kelihatan punya masa lalu yang keras ya. Banyak. Kalau di kantor gua tahu semua. Iya, tapi dari tampang nggak kelihatan ya. Ya, ya. Jadi menurut gua ada 3 yang kita bisa pelajari sih. Nomor 1 adalah lu sangat setiap hal yang terjadi dalam hidup lu itu lu anggap itu sebagai satu, lu selalu mengambil hikmah di balik semua masalah yang ada. Itu karakter lu yang mungkin kita bisa tangkap di podcast kali ini ya. Kadang-kadang orang dengan segala macam problem di pekerjaan, mereka kan jadinya mengeluh, jadinya ini, tapi lu positif sekali gitu loh. Gua nggak pernah ngeluh. Iya, lu positif sekali ya kan. Bahkan kena masalah yang berat sekalipun lu masih positif. Itu berbeda sekali. Lu karakter bayangin itu gua nomor 1. kerja, gua siap dikandangin, gua positif. Ini Iya. ini tanggung jawab gua yang gua harus gua ambil. Iya, ini yang gua lihat lu bold banget. Lu sangat-sangat berbeda sekali, karakter yang sangat menonjol sekali. Itu 1. Terus kedua, lu yang gak gampang untuk dilakukan adalah mengambil pilihan yang sangat sulit. Dengan jalan yang sudah mulus naik jabatan langsung malah pilih resign. Yes. Ya kan. Dan yang ketiga, lu kelihatannya Rambo tapi sebenarnya lu Hello Kitty sih. Lu sayang sekali dengan anak, ya kan. Lu sayang dengan keluarga. Lu bahkan nggak pernah minum, ya kan. Jadi gue lihat, ya don't judge the book by its cover. Jangan lihat orang dari tampangnya ya. Emang tampang dari gua nih. pekerjaannya, ya kan. Kan orang asosiasinya pasti begitu kan. Wah, Yes. ini orang malam nih jual, tapi ternyata Tiap minggu gua masuk ke lokalisasi lu. iya. Makanya gua tahu nih, mohon maaf, acek-acek yang sering ke lokalisasi gua tahu tampangnya. Oh, oke. Oke. Untung lu nggak masuk sono ya. Oh, oke. Iya, jadi udah saking seringnya ya. Jadi bisa ngebaca ya ini. Orangnya itu aja. Oh, oke. Iya. Mungkin ada cinta di sana. Oke, Andreas, terakhir lu ada pesan buat penonton podcast kita? Pesennya 1, ketika nggak enak dalam hidup, jangan pernah ngeluh. Ini Tuhan udah siapin jalan ke depan. Ini lu harus kuat. Lu lewatin batu ini, menurut gua harus lu lewatin. Nggak bisa lu diemin, lu malah mundur, nyerah. Harus lewati, jalanin. Habis itu tangkap kesempatan yang di depan, yang lebih baik ya. Tangkap di depan yang lebih baik, lu ambil. Ketika lu percaya diri lu, Tuhan bertindak, semua selesai. Wow. Thank you banget Andreas. Semoga bisa lebih banyak menyentuh lebih banyak orang lagi di luar sana. Amin. Ya. Teman-teman, dari Andreas kita belajar 3 hal yang tadi kita sebutkan ya. Ternyata di balik cerita-cerita sedih, cerita-cerita penuh perjuangan, ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Anda yang sekarang ada di luaran sana, mungkin Anda juga ngerasa bahwa Anda sedang ada pergulakan, ada pergumulan, atau ada perjuangan yang Anda pun mungkin punya cerita sendiri yang Anda lalui. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Anda kerjakan pasti berguna, membawa dampak bagi keluarga Anda. Tetaplah berjuang, tetaplah fight. Jika Anda ngerasa bahwa ini sudah bukan tempat yang oke lagi, seperti Andreas tadi, mungkin saatnya Anda mesti berpikir ulang untuk pindah ke industri yang berbeda. Ya, apapun yang Anda kerjakan, semoga sukses buat Anda semua. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, Unfair Advantage. Saya Herniota Tandra, ketemu lagi. Bye-bye.
unfair advantage.